Halo, sekarang aku mau nunjukin cara membuat aplikasi visa tujuan ke Polandia untuk studi. Jadi kita masuk ke situsnya, ambasadornya Polandia. Terus karena kita mau studi, kita pilih yang nasional tipe D dan klik book appointment. Baru nanti temukan ada link, di copy, terus kita buka di page baru. Kita pilih negara kita mau mendaftarnya dan juga kota kita mendaftar. Di Indonesia cuma ada satu, di Jakarta, jadi kita pilih di Jakarta. Nah, setelah itu kita isi formulirnya, formulir registrasinya. Untuk visa, karena kita mau kuliah, jadi ambil visa studi, lokasi di Jakarta, dan di sini ada opsi tanggal kita bisa mendaftarnya ke kantor kedubes Polandia. Ini contoh pengisian formulir. Jadi ini informasinya informasi palsu ya, tapi kurang lebih seperti ini yang diisi. Tempat tanggal lahir, negara kita lahir, nasionalitasnya, jenis kelamin, terus ini diisi paspor atau nomor KTP bisa juga. Nah, tipe paspornya paspor biasa. Terus travel dokumen ini diisi paspor, terus tanggal aktif paspor sampai tanggal kadaluarsanya, dan issue by itu di kantor mana kita daftar. Kemarin aku daftar di Tangerang, jadi kantor imigrasi Tangerang. Ini juga disesuaikan aja sama data-data kita. Ini data palsu ya, bukan data asli saya, tapi kurang lebih seperti ini. Ini nggak usah, karena kita cuma dari Indonesia. Terus diisi mahasiswa, terus diundang oleh kampus, nama kampusnya, informasi kampus yang kita daftar, jalannya, kode posnya, nomor HP-nya, emailnya, itu diisi aja, bisa dicari di web kampus masing-masing. Terus keperluan kita untuk studi, diklik studi. Kemudian destinasi country-nya Poland, dan pertama kali kita sampai di sana itu di Polandnya. Dan ini diisi multiple dengan hari itu 1 tahun 365 hari, dan disesuaikan. Ini karena yang ngundang itu kampus, kita isi company, terus diisi data-data dari kampusnya dan juga lokasi kita tinggal, karena nanti tinggalnya di asrama. Contohnya aku tuh di asrama Bydgoszcz, dan ini sebelumnya sudah daftar dulu di asramanya dan sudah booking. Cuman aku tuh sebenarnya belum punya nomor kamarnya, jadi sudah booking tapi belum punya nomor kamar. Jadi nomor kamar itu didapat ketika kita sudah nanti datang ke asramanya. Tapi kalau teman-teman ada yang di asrama terus sudah dapat nomornya, bisa diisi aja, contohnya nomor kamarnya 1 atau 5. Tapi kalau misalnya kayak aku udah booking tapi belum dapat kamar, diisi aja 0.
Ini juga karena aku dapat beasiswa, jadi masalah pembiayaan itu oleh sponsor yang udah dijelaskan sebelumnya, jadi diklik refer to 31. Nah, health insurance ini karena kita untuk studi dan kita daftar visanya 1 tahun, jadi kita daftar health insurance-nya itu untuk 1 tahun. Jadi dituliskan aja kapan terakhir kali health insurance-nya bakalan berakhir. Karena kita bukan warga Eropa, jadi di checklist tidak berlaku. Terus ini dibaca baik-baik, terus di checklist terima. Di situ kelar dan next. Nah, nanti kita bakalan datang ke kantornya. Jadi apa aja yang perlu disiapkan berkasnya. Ini kalau kita balik ke webnya, ada berkas khusus untuk visa pelajar. Di web yang kalau kita scroll paling bawah itu ada list dokumen apa aja yang perlu disiapkan bagi pendaftar visa yang tujuannya untuk belajar. Download aja dokumennya, kemudian dibuka. Jadi kalau kita perhatikan, ini dokumennya yang perlu kita bawa pada saat kita ke kantornya. Pertama, paspor. Yang kedua, visa aplikasi itu yang tadi kita isi, itu di print. Kemudian pas foto berwarna yang terbaru, ukurannya disesuaikan mengikuti ketentuan. Bisa dilihat di internet. Nah, ini contohnya untuk cewek dan ini untuk cowok. Terus cover letter. Ini contohnya sebenarnya banyak di internet, bisa diikut aja. Terus tiket pesawat atau reservasi pesawat di print tiketnya atau reservasinya. Kemudian asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini karena kita untuk pelajar, jadi diperhatikan asuransi yang nge-cover minimal 30.000 euro, kemudian berlaku di seluruh Uni Eropa, terus berlaku sepanjang kita mendaftar visanya, karena kita mendaftar visa untuk 365 hari atau 1 tahun, jadi asuransi kesehatannya harus berlaku 1 tahun. Kalau aku kemarin, aku ambil dari sini, nanti linknya ada di deskripsi. Harga asuransi AXA untuk 1 tahun itu sekitar 3.800.000. Selanjutnya bisa dilihat dokumen-dokumennya yang perlu disiapkan karena kita tujuannya mau belajar, jadi dokumen-dokumen kayak LOA, surat diterimanya, terus dokumen beasiswanya, terus ijazah, transkrip, akomodasi itu kayak kontrak di apartemen atau asrama, terus tiket pesawat. Jadi ini list dokumen yang harus kita bawa pada saat kita mendaftar nanti di tanggal yang udah kita pilih di appointment pertama tadi. Ada paspor, pas foto untuk visa, asuransi kesehatan, cover letter, fotokopi KTP, LOA, bukti beasiswa, bukti akomodasi, dokumen bukti untuk kuliah, jasa transkrip apostil dan lain-lain, terus tiket pesawat. Terus hal yang perlu disiapkan juga pada saat kita ke sana, ke kantor konsulatnya, kantor kedubesnya, itu kita bawa KTP asli, terus kita bawa uang tunai untuk pembayaran, karena pendaftarannya kita harus bayar sekitar 1,3 jutaan, jadi dibawa uang lebih aja 1,4 misalnya, dan itu harus cash karena mereka nggak terima transfer. Untuk proses pendaftaran kita biasanya diproses sekitar 1 minggu, dan begitu keluar pengumumannya, pengumuman itu kita belum tentu lolos, belum tentu diterima, tapi pengumuman kalau dokumen kita sudah selesai diproses. Jadi kita selalu pantau webnya, kemudian kalau ada pengumuman kalau dokumen kita sudah selesai diproses, kita langsung pergi ke kantor konsulatnya untuk kita tanya dokumen kita udah selesai, lolos atau ditolak. Kalau lolos bisa langsung diambil, kalau ditolak
langsung segera ajukan banding, dan untuk mengajukan banding kita harus bayar uang pendaftaran yang sama, 1.300.000 sekian, dan kita lengkapi dokumen apa yang kurang pada saat banding. Jadi, langsung dipantau aja. Sekian, semoga berhasil. Terima kasih.